Tolak ukur seseorang menjadi ahli neraka atau tidak itu bisa dicek dari amal dia ketika di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ini ada pernyataan dari Ustadz Saifullah Bakahfi, yang dimana Ustadz ini selalu menuduh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu musyrik. Nah, Ustadz ini mengutip kalimat Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato, yaitu warga Jawa Barat tongsieun asup neraka. Artinya warga Jawa Barat tidak boleh takut masuk ke neraka. Nah, itu dijadikan dalih oleh Ustadz ini ya, bahwa seluruh para ustadz, para ulama yang menyatakan musyrik itu dari Al-Quran katanya. Jadi ada tolak ukur, ada indikasi-indikasinya seseorang dikatakan musyrik atau tidaknya, begitu ya. Padahal maksud Kang Deddy Mulyadi itu bukan seperti itu. Jadi warga Jawa Barat jangan pernah takut ketika ada seseorang yang menjas orang lain itu musyrik. Karena yang berhak menjas seseorang musyrik atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang itu. Jadi seseorang itu tidak berhak untuk menjas. Jadi hanya menerangkan saja, oh bahwa ini musyrik, ini tidak, ini harus dilakukan, ini tidak. Kan hanya seperti itu. Bukan berarti bisa menjas bahwa orang ini musyrik, bahwa orang ini masuk neraka. Itu maksud daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan disalahartikan ya Pak Saifullah Bakahfi, karena saya melihat Anda itu ceramah itu bukan didasarkan kepada hati, tetapi didasarkan kepada kebencian Anda kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Nah, saya akan tanya kepada Anda, apakah orang yang meminta-minta di kuburan itu musyrik atau tidak? Coba jelaskan Pak Saifullah Bakahfi. Jadi kalau misalkan ada kuburan yang bisa mengabulkan 70 hajat, apakah itu doktrin musyrik atau tidak? Begitu ya. Kita saksikan sama-sama videonya berikut ini. Kunaon ayeuna urang Jabar teh jadi palinter ayeuna mah jeung teu kasieun urang Jabar geus teu sieunna diasupkeun ka neraka. Henteu. Kusabab nu ngasupkeun ka nerakana jelema. Urang Jabar sieun asup ka neraka, lamun nu ngasupkeun ka nerakana Gusti Allah. Ari ku jelema mah tong sieun. Leres teh? Teu neraka mah lain nu jelema nu Gusti Allah. Kulantaran nu Gusti Allah urang Jabar nyahoeun yen kaimanan jeung kaislaman jelema nu menteuna Gusti Allah lain jelema. Kulantaran nu menteuna Gusti Allah eta mah rahasia Rusia, eta mah kulantaran Rusia engke we nanyana ka Allah tong ayeuna kitu. Ayeuna mah teu bisa ditangkukeun. Tolak ukur seseorang menjadi ahli neraka atau tidak itu bisa dicek dari amal dia ketika di dunia. Jadi ada tolak ukurnya, ada takarannya, apakah dia akan jadi ahli surga atau tidak. Misal ya, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab atau orang-orang musyrikin, mereka akan jadi ahli neraka. Dia akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal selamanya di neraka. Tidak lagi rahasia Allah, itu sudah menjadi aturan. Sama halnya seperti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau seorang melanggar lalu lintas, apa hukumannya? Kalau seorang mencuri, apa hukumannya? Kalau seorang membunuh, apa hukumannya? Itu kan ada pidananya. Urusan seseorang masuk neraka apa tidak pun, hati-hati. Jangan sampai ada bahasa kita nggak takut masuk neraka karena ada ustadz atau kiai yang memberikan pencerahan tentang ancaman, jangan musyrik, kamu bisa ke neraka, jangan mabuk, kamu bisa ke neraka. Akhirnya ungkapan Deddy Mulyadi ini menjadi standar untuk para penggemarnya yang berbahaya tentu. Kalau para penggemarnya mengikuti dia dengan ungkapan manusia tidak lagi takut masuk neraka kalau diancam oleh manusia lagi. Sebetulnya kalau yang memberikan ancamannya itu para ustadz, para kiai dengan ayat-ayat Allah, pada hakikatnya bukan si ustadz yang sedang mengancam, tapi itu ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kalamullah, Kang Deddy. Kalamullah itu firman Allah.
Yang mana kalau seseorang meragukan atas firman Allah tersebut, dia murtad, keluar dari Islam. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini ya Pak Ustadz, maksudnya bukan seperti itu. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu bukan berarti mengingkari ayat-ayat Al-Quran, bukan berarti mengingkari para ulama atau para ustadz yang menerangkan bahwa tidak boleh musyrik, tidak boleh melakukan hal kesyirikan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi itu menentang hal-hal seperti itu. Bukan berarti Kang Deddy menentang ayat-ayat Al-Quran. Yang Kang Deddy tentang itu adalah orang-orang yang selalu memusyrikan. Itu harus digarisbawahi ya Pak Ustadz Saifullah Bakahfi. Yang saya tahu ya circle Anda itu seperti apa, karena circle Anda itu sama dengan para habaib, bukan para ulama ya, bukan para ulama Nusantara, bukan, tetapi circle Anda itu adalah circle habaib. Saya tahu maksudnya ya. Jadi maksud Kang Deddy itu adalah bukan mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kalau misalkan syirik masuk neraka, syirik itu tidak boleh. Bukan mengingkari ayat yang seperti itu, tetapi yang disangkal oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang menjas orang lain masuk surga atau masuk neraka. Itu kan sama saja dia seperti punya surga dan punya neraka. Itu maksudnya Pak Ustadz Saifullah Bakahfi. Jadi bukan ayat-ayat Al-Qur'annya yang diingkari ya, tetapi orang yang memusyrikan orang lain, orang yang dengan mudah menuduh orang lain musyrik, orang yang dengan mudah menuduh orang lain masuk neraka, orang yang dengan mudah menuduh orang lain kafir. Nah, itu yang ditentang oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jangan disalahartikan. Tapi ya saya sangat paham sih dengan Ustadz ini ya, pasti karena ceramahnya itu bukan didasarkan atas hati yang tulus, tetapi ceramahnya itu didasarkan atas kebencian, ya keluarnya jadi seperti itu. Jadi tidak paham apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.